Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini terambil dari Markus 1 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Saya akan membacakannya bagi kita. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku akan memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan kita akan dituntun oleh Roh Kudus agar kita bisa menyatakan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, doa adalah salah satu kewajiban dari kita sebagai orang percaya. Dengan berdoa, maka kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan yang mempunyai hidup ini. Doa adalah jembatan emas bagi kita untuk kita bisa bertemu, berkomunikasi, menyampaikan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita diingatkan untuk bagaimana kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan firman ini, maka tema yang diberikan bagi kita adalah berdoa. Sebagaimana firman yang telah kita baca tadi, mau menceritakan kepada kita bagaimana Yesus sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana Yesus memulai hari hidupnya dengan doa. Dan itu yang Yesus lakukan dalam perjalanan hidupnya. Dia selalu memakai waktu hidup yang ada, dia selalu memakai kesempatan yang ada, bukan hanya untuk melakukan kabar sukacita, tapi juga untuk berdoa. Padahal kalau kita mau katakan bahwa dia adalah anak Allah, mengapa dia berdoa? Mengapa waktu hidupnya dipakai juga untuk berdoa, baik itu ketika dia mengawali hari hidupnya dan dia menutup pekerjaan pelayanan dengan doa. Firman datang kepada kita mau bercerita bagaimana kesungguhan Yesus untuk memakai jam-jam doa yang ada. Firman berkata, pagi-pagi benar, banyak orang masih terlelap, murid-murid masih tertidur. Dia mencari waktu, mencari kesempatan untuk dia pergi ke tempat yang sunyi, tidak berjumpa dengan orang lain, untuk dia mau berdoa. Bahkan firman juga berkata, setelah dia selesai melakukan pekerjaan pelayanan, dia menutup semuanya itu dengan doa. Dia menyingkir, dia mencari tempat yang sunyi untuk dia berteduh atau dia berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, tentu apa yang Yesus buat ini juga mau memberikan teladan bagi kita tentang hal berdoa. Sebagaimana Yesus buat, dia tidak mau memakai kekuatannya sendiri sebagai anak Allah untuk dia bisa melakukan apapun juga. Tapi dia mendapatkan kekuatan daripada Allah lewat doa-doa yang dia naikkan. Karena dia tahu bahwa untuk melakukan pekerjaan pelayanan bukan hal yang mudah. Kita bisa bayangkan Yesus ada dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mengusir setan. Memberitakan Injil saja merupakan pekerjaan yang sangat berat. Ada banyak orang yang membencinya, ada banyak orang yang menentangnya, sehingga dia harus datang kepada Allah dalam doa, agar Allah sendiri yang telah mengutusnya untuk melakukan pekerjaan pelayanan boleh memberikan kekuatan baginya untuk memberitakan Injil. Untuk mengusir setan bukanlah hal yang mudah, sehingga dia tahu bahwa dia harus datang kepada Allah dan meminta kekuatan sehingga dia mampu untuk mengusir setan dari dalam diri orang-orang yang senantiasa membutuhkan pertolongannya. Sehingga dia tahu bahwa untuk melakukan pekerjaan pelayanan tidak mudah, maka dia memakai jam-jam doa itu, waktu doa, untuk dia datang kepada Allah, meminta Allah yang mempunyai pelayanan untuk memberkati karya-karya yang dia lakukan dalam masa-masa pelayanan yang ada. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar juga, tadi saya sudah katakan bahwa doa ini adalah jembatan emas bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Kita diingatkan juga untuk bagaimana berdoa. Dalam kesiaran kita, kalau kita mau jujur, kita bisa hitung berapa kali kita berdoa. Bangun pagi kok, mau pergi kerja kok, atau malam mau tidur dan seterusnya. Kadang-kala doa ini merupakan hal yang gampang untuk kita ucap, tapi dalam perlakuannya sangat sulit untuk kita buat. Walaupun hanya 3 kata, tapi kadang-kala menjadi sebuah hal yang sangat membuat kita pun juga untuk lupa bahwa hidup kita, napas hidup beriman kita adalah bagaimana kita mau dan mendekatkan diri pada Allah
lewat doa-doa kita. Oleh karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memakai jam-jam doa. Marilah kita belajar daripada Yesus Kristus. Dia bangun pagi-pagi hari, dia bangun hari masih gelap, dia berdoa, dan dia menutup pekerjaan pelayanan dengan berdoa. Sehingga salah satu yang dia buat itu tidak keluar daripada apa yang Allah katakan kepadanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita rajin berdoa, kita tekun berdoa. Karena dengan berdoa, kita dapat bertemu dengan Tuhan Allah, Sang Empunya hidup ini. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satu hati dalam doa kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Kami tahu bahwa doa ini terkesan gampang untuk kita ucapkan, tapi untuk kita mewujudkan dalam hidup ini teramat sulit. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menuntun kami agar biarlah firman kebenaran yang telah disampaikan bagi kami boleh menjadi suluh perintah dalam langkah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada saat ini kami datang dan membawa pergumulan kami mau berdoa dan menyerahkan Klasis Kota Kupang Timur yang kami kasihi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak Sam bersama dengan semua anggota MKH, bersama dengan semua Bapak Ibu pendeta yang ada di Klasis ini. Biarlah hikmat, biarlah pengetahuan, biarlah kebajikan dan berkat boleh ada menyertai semua abdi-abdi-Mu dalam mengangkat pekerjaan pelayanan di Klasis yang kami kasih ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong hamba-hamba-Mu untuk secara bergandengan tangan boleh mewujudkan semua program-program yang ada yang menghadirkan damai dan sukacita bagi semua jemaat yang ada di Klasis Kota Kupang Timur ini ya Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan hari hidup kami pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami dalam semua tanggung jawab yang telah kami atau akan kami buat. Agar biarlah apa yang kami lakukan boleh menghasilkan kebaikan, boleh berguna bagi banyak orang, dan terutama menghadirkan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami taruh pergumulan hidup kami, apa yang akan kami lakukan, apa yang telah kami lakukan, biarlah semua terjadi dalam rancangan Tuhan yang menghadirkan rancangan damai sejahtera bagi kami sekalian. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, ini doa dan sembahyang kami, hanya dalam nama Kristus Tuhan, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.